kita menggeluti dunia online shop tahun 2024 sampai 2025 ini tuh paling terburuk. Ekonomi dunia memang tidak baik-baik saja. Kenapa kita memutuskan untuk mengontrak? Karena menurut kita berpikir bahwa rezekinya beda lagi. Ya, kalau kontrak malah makin melarat. Nah, PHK jadi KPR-nya batal. Angus gitu. Kata orang mau udah miskin belagu ya. Kita mau menantang aja gitu rezeki. Bener nggak sih disesuaikan gitu? Talk the truth. Bob, gimana sih sebenarnya konsep rezeki itu ya? Iya sih. Kalau buat orang yang sudah menikah ya, aku membicarakan rezeki orang yang sudah menikah gitu. Iya, kayak sekarang ya yang sedang kita pikirkan, rencanakan gitu ya. Jadi gini, kita masih tinggal sama orang tua ya dari awal menikah. Terus kita sempat berpikir bahwa ya alhamdulillah sih walaupun tinggal sama orang tua, konflik pasti ada, cuman alhamdulillahnya terselesaikan. Orang tua aku ya, jadi mertuanya apa? Jadi kalau dibilang konflik pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Yang penting diselesaikan, tidak yang berlarut-larut gitu. Terus ini salah satu efeknya ya, tinggal sama orang tua atau mertua ya, karena udah pasti di dalam rumah tangga itu kalau ada pihak eksternal, terutama dari orang tua, pasti ada intervensi ya. Nah di sini nih kita merasakan ya asam manisnya gitu tinggal sama orang tua. Kita merasa saat ini kenapa kita memutuskan untuk ngontrak. Nah akhirnya sekarang kita udah mulai berpikir untuk mau mengontrak gitu, mau mandiri gitu. Salah satu alasannya karena menurut kita belakangan ini tuh lagi diuji banget ekonominya, Pap ya. Iya. Dari masalah perdagangan, orderan gitu, konten-konten gitu. Pokoknya lagi diuji lah gitu. Bisa dibilang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya, Pap ya. Iya. Dan ini selama kita berkarir menggeluti dunia online shop tahun 2024 sampai 2025 ini tuh paling terburuk ya. Iya, bad banget. Nah gitu. ini mungkin beberapa faktor juga ya, karena transisi presiden, perang di Timur Tengah, perang dagang antara Amerika dan China. Tapi intinya mah kita ngerasa emang lagi segini aja rezeki kita, terus ekonomi dunia emang tidak baik-baik saja. Kenapa kita memutuskan untuk mengontrak? Karena menurut kita berpikir bahwa rezekinya beda lagi. Ya. Pindah rumah rezekinya juga baru lagi gitu. Karena ya. apa? Pertama aku berpikir ini kan rumah orang tuaku, otomatis rezeki dia kita ikut menikmati ya gitu. Ada rezeki bersamanya gitu. Sedangkan mungkin persepsi kita kalau kita pindah, kita ngontrak, hidup berempat sama anak-anak doang, mungkin Allah bakal berikan rezeki lagi yang lain ya, Pak ya. Maksudnya berbeda dari sekarang gitu. Ini mungkin kita, ya pemikiran kita ya, kemungkinan kita, yang kita pikirkan gitu. Nah itu, kalau menurut kalian sebagai penonton dan yang sudah punya pengalaman tuh gimana sih, boleh bantu share gitu. Jadi biar kita nih dapat bayangan gitu ya, Pap ya. Apa memang benar rezeki itu menyesuaikan ketika pindah, atau kalau kontrak malah makin melarat gitu. Jadi kita juga riset sebelumnya ya, tanya-tanya teman kita, terus saudara teman. Jadi yang satu saudara dia ngontrak sudah 6-8 tahun gitu ngontrak. Kita nanya bagaimana gitu, minta sharing lah bagaimana kehidupan, apakah benar rezeki selalu ada aja. Dia bilang gini, lebih baik gak usah ngontrak. Dia malah ngomong gitu karena bulan tuh cepet bergantinya ya, Pak ya. Jadi dia bilang kalau dibilang rezeki emang segitu, ya kadang pas dia mau bayar kontrakan memang ada syaratnya, dia bilang syaratnya. Tapi kalau dibilang ada aja, dia bilang juga ada aja. Tapi kalau kita tanya lebih baik ngontrak atau tinggal aja lu sama orang tua, dia bilang baik lu tinggal sama orang tua lu dulu dah, dia bilang gitu. Terus ada lagi yang ngomong mending lu kontrak keluar aja dulu. Nah, kalau teman kita ini yang satu lagi, dia melihat dari perspektif konflik, dia bilang lebih baik hindarin konflik, dia bilang gitu. Makanya dia tanya, apakah setiap harinya di rumah itu penuh dengan tekanan, pressure, stres, panas bawaannya gitu, berantem mulu?
Kita bilang enggak juga, cuma ada momennya aja. Kita Walaupun fine-fine aja ya, walaupun berantem, kita jelasin, kita kalau berantem di rumah itu kayak hari itu berantem, besok udah selesai. Memang ayahku nih sendirian gitu, bukannya Single ada parent. ibuku juga enggak. Ibuku beda nggak punya rumah adik, gitu. nggak punya kakak ya. Aku pun sendiri bontot gitu di rumah kan. itu. Jadi ya sebenarnya sih untuk konflik minim, cuma kita aja nyari-nyari masalah ya Pak, mau pindah gitu, Iya. mau coba peruntungan di hidup yang lain gitu. Mencoba Kayak untuk gitu sih. Tempat tinggal yang baru gitu. Iya. Apakah dengan cara kita pindah keluar dari rumah, rezeki kita akan berbeda, Dibuka yang baru. Gitu. atau memang segitu aja gitu. Ya, karena kan kita mau mencoba untuk keluar dari zona aman. Nah, ini salah satunya juga. Zona Ini nyaman. dulu kita sempat pikirin waktu awal menikah, kita udah mau coba untuk ngontrak. Terus aku di saat itu aku ngerasa sayang lah duitnya gitu. Iya. Kalau mau Beli rumah. rumah. Akhirnya di tahun 2019 kesampaian mau beli rumah. Proses beli rumah di tahun 2019 lancar alhamdulillah. 2020 Covid datang, semua gugur, semua hilang karena ya Covid, apalagi kalau bukan PHK, apalagi kalau bukan jadi tidak disetujui gitu KPR-nya gitu. Ya udah. Kena PHK, jadi KPR-nya batal. Angus gitu. juga. Duit juga angus ya Pak. Nah sekarang di tahun 2025 perekonomian kita diuji, dagangan kita juga tidak seperti biasanya. Akhirnya kita memutuskan untuk ngontrak. Iya. Mencoba ngontrak. Kalau teman-teman punya apa ya? Atau pengalaman. Iya, pengalaman pribadi, boleh dong di-sharing banget gitu ya. Bisa karena kita benar-benar butuh ya Bapak, butuh banyak masukan dari luar dari gitu. luar. Maksudnya gini, kita bukan tipe orang yang mau high risk gitu. Ketika ya, kita berpikir bener-bener untuk ngontrak, berarti kan kita harus mengambil langkah yang besar ya Pak. Besar karena kita harus nyiapin keuangan untuk pindah, nyewa, pindah sekolah apa bisa jadi, pindah sekolah juga, jadi juga harus apalagi ya. Dan kebetulan kita ini bukan tipe orang yang bertetangga gitu loh Pak. Kita pasti kan nyari tempatnya yang maunya yang apartemen gitu. Kita biasa hidup di pinggir jalan, kanan kiri tetangga punya, cuman tetangga yang punya usaha. Jadi kita yang gimana gitu, keluar rumah nggak banyak ketemu gitu, nggak banyak interaksi. Kita benar-benar hidupnya di rumah, ya kita ngurusin dagangan di rumah, bungkus paket juga di rumah. Jadi maunya juga ekspektasinya kalaupun kita ngontrak, antara ngontrak di perumahan atau apartemen kayak gitu. Kalau sedangkan kita kalau ngomongin budget paling dapat kontrak petakan ya. Iya. Sedangkan petakan sendiri ada sih di dekat rumah, petakannya tuh benar-benar privacy banget. Cuman kita tuh pengen nyoba sebulan full furnish ya. Iya, jadi nggak bawa banda. Nggak bawa banda, cuma bawa baju doang. Cuma bawa baju doang gitu. Makanya ekspektasi kita terlalu tinggi ya. Kalau kata orang mah udah miskin belagu ya. Ya tapi kan namanya rezeki kita nggak tahu ya Pap ya. Bukannya kita ini mau gimana ya? Ya kita mau menantang aja gitu rezeki. Bener nggak sih disesuaikan gitu. Bisa dibilang kita nih sok banget sih. Makanya aku bilang ke Amam kan, mungkin nanti kalaupun kita jadi dapat apar sekitar budget 3 sampai 4 jutaan, niat kita itu vacation selama 1 bulan ya. Kita lihat dulu rezekinya kalau kira-kira bagus dalam 1 bulan extend, itu gitu kan. Kita juga lagi ada banyak proyek-proyek apa ya? Proyek jadi kosong. proyek kosong. Bukan proyek kosong, proyek yang belum tentu dibayar sekarang gitu. Ya, jadi kayak jalanin aja dulu ya, usaha dulu aja ya. Kita akan mati kasih lenan. Oke dah. Jangan lupa ya sharing di kolom komentar suka dukanya ngontrak atau suka dukanya tinggal bareng orang tua. Dah aja.